Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar sama-sama cara membuat eco-brick sesuai dengan ketentuan saat Jumbara PMI Provinsi Bali tahun 2025. Jadi sebenarnya untuk membuat eco-brick itu barang-barangnya atau alat-alatnya cukup mudah ada di sekeliling kita, namun yang menyulitkan adalah niatnya. Yang pertama yang dibutuhkan untuk membuat eco-brick, yang pertama itu ada gunting, kemudian lap bersih, kemudian bambu atau sodokan yang bisa digunakan untuk memasukkan plastiknya ke dalam botol. Kemudian timbangan. Kemudian tentu saja botol bersih ukuran 1500 ml dan harus merek Aqua. Kemudian sudah pasti sampah plastiknya. Selanjutnya untuk membuat eco-brick, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah cuci bersih sampah plastik tersebut. Itu jadi benar-benar bersih sehingga tidak ada sisa-sisa makanan di dalam sampah plastik tersebut. Ini untuk mencegah terjadinya penumpukan gas metana saat pembuatan eco-brick-nya, mencegah eco-brick tersebut untuk meledak. Kemudian jangan lupa untuk mengeringkan sampah plastik tersebut gitu. Jadinya sampai benar-benar kering, tidak boleh basah gitu. Jadinya untuk mencegah lembab sampah plastiknya di dalam eco-brick-nya nanti. Jangan lupa untuk menyuci juga botol plastiknya sampai benar-benar bersih dan keringkan juga gitu. Selanjutnya itu kita potong kecil-kecil sampah plastik tersebut. Jadi potong saja sesuai keinginan, namun jangan besar-besar juga gitu. Harus kecil-kecil ya. Tuh kalau bisa sekecil mungkin sih. Itu akan lebih bagus sih. Tapi jangan terlalu kecil juga ya, sedang-sedang aja. Selanjutnya kita akan memasukkan sampah plastik yang sudah dicacah tadi ke dalam botol eco-brick dengan ukuran 1500 ml yang mereknya Aqua. Jadi kenapa harus merek Aqua dan ukuran 1500 ml? Ini akan memudahkan kita saat perakitan suatu barang ataupun karya yang akan kita laksanakan saat Jumbara Provinsi nantinya. Entah itu eco-brick ini akan dijadikan meja ataupun kursi gitu. Jadinya dengan ukuran yang sama dan merek yang sama gitu, ini akan sangat-sangat memudahkan saat perakitannya nanti. Oke, kita lanjut. Kita akan memasukkan sampah plastik ini ke dalam eco-brick ini. Jadinya dimasukkan secara perlahan sesuai mood aja sih sebenarnya atau keinginan gitu. Tapi jangan langsung full gitu, dikit-dikit aja. Kemudian kita sodok pakai bambu yang sudah kita siapkan. Oh ya, untuk bambu ini ujungnya harus ada tumpul lah dia. Jadinya dipotong sedikit, dikikih lah. Kemudian ujungnya harus puntul gitu. Ini akan memudahkan saat pembuatan eco-brick-nya tentunya gitu. Jadi kalau teman-teman concong seperti ini, sebenarnya salah gitu. Jadinya harus pelan-pelan teman-teman. Jadinya ambil dari bagian luarnya dulu. Nah, dipadatkan bagian luarnya hingga benar-benar padat. Tujuannya adalah memastikan tidak adanya ruang kosong di dalam botol eco-brick. Sesuai namanya eco-brick artinya bata ramah lingkungan. Jadi botol ini harus benar-benar padat seperti bata, tidak kopong atau terisi sedikit pun angin di dalamnya. Kalau bunyinya seperti ini, itu berarti gagal gitu. Berarti harus dikeluarin lagi sampahnya ya, gitu. Jadinya hingga benar-benar padat teman-teman. Gitu. Jadinya kayak bata lah beneran di sininya. Selagi teman-teman dorong-dorong sampahnya seperti ini, jangan kasihkan gitu. Jadinya di dalam botol eco-brick ukuran 1500 ml ini ada ketentuannya yang sudah diatur di internasional atau penemunya eco-brick gitulah. Dan kita terapkan ini di Jumbara nanti. Untuk ukuran 1500 ini minimal beratnya adalah 500 gram. Minimal 500 gram, tidak boleh kurang dari 500 gram gitu. Ini kan beratnya 226 gram gitu ya. Berarti belum memenuhi standar dari ketentuan yang sudah ditetapkan di Jumbara ataupun di internasional gitu. Teman-teman harus isi kembali sampah plastik tersebut. Ini biasanya kita temuin di lapangan ya. Kak, sampah saya udah sampai sini gitu, tapi beratnya kok masih 300 ya. Nah, itu dia sebenarnya yang salah. Artinya eco-brick teman-teman kebesaran lah sampahnya itu potong-potongannya, ataupun teman-teman kurang kuat untuk mendorong eco-bricknya ini sampah plastiknya ini. Pastikan dari awal teman-teman yang pertama potongannya itu sedang-sedang aja, jangan kebesaran ataupun kekecilan. Jangan sampai dorongannya itu nggak kuat lah. Jadinya harus benar-benar kuat teman-teman. Pastikan
ini nih padat beneran semuanya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman gitu. Jadinya eco break-nya itu kalau diketuk dia nggak lembek lah dan benar-benar padat ya. Jadinya tidak ada bunyi botol dipencet gitu. Jadinya memang keisi ruangnya semuanya. Dan beratnya, nah ini juga yang sangat penting, beratnya lebih dari 500 gram, jadinya 548 gram ini. Sesuai ketentuan di Jumbara Provinsi 2025 nanti gitu. Jadi masing-masing kontingen itu akan membawa 5 botol EcoBreak yang sudah jadi dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Kalau sudah jadi EcoBreak dan terkumpul EcoBreak ya teman-teman, nanti kita bisa membuat prakarya seperti meja maupun kursi saat Jumbara nanti begitu. Kalau EcoBreak-nya sesuai ketentuan dan teman-teman tidak menghilangkan step by step-nya, EcoBreak-nya sudah pasti kuat seperti ini. Itu jadi bisa didudukin dan bertahan bertahun-tahun lah gitu, tergantung maintenance-nya. Jadinya ini sudah lebih dari setahun EcoBreak-nya. Oke, mungkin itu saja, sekian tutorialnya. Silahkan dibuat teman-teman EcoBreak-nya. Dan sampai jumpa di Jumbara PMI Provinsi Bali. Halo teman-teman semua, jadi hari ini kita akan belajar cara ulang. Gue buat nyambungin ke alat-alatnya gimana caranya? Aku ngomong apa kak? Mohon maaf. Tadi gimana sih?